Ya, Bu. Doa. Dan itu sekarang kami mau Mornitapal, berkati Mornitapal hari ini. Dan terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Jeremy doa. Marilah kita bernyanyi bersamamu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ku lewati semua perjalanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang berkenan memberi pertolongan. Aku menimba bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu bersamamu Bapa, ku lewati semua besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Besar melimpah bagiku. Mari kita melanjutkan dengan bernyanyi pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Backgroundnya gimana? Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yarmi Wirya Pagi ya. Mari kita melanjutkan lagi dengan menyanyikan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Raja. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus ku pegang. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Marilah kita masuk ke dalam firman Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Novianti mengenai hidup terang. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu di pagi hari yang indah ini. Kau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan untuk kami bisa bersekutu Tuhan di tengah-tengah ibadah Morning Chapel ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami rindu untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulatlah atas kehidupan kami Tuhan dan berdaulatlah atas waktu ini. Terima kasih Bapa yang baik, perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dapat menjadi pelaku firman dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom, Bu Novi. Benaya, sekarang Bu Novi share ya. Ya, giliran Bu Novi. Oke. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Hidup adalah terang dengan apa? Dengan saling mengasihi. Pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan hidup saling mengasihi. Ya, diambil dari Markus 12 ayat 33. Bagaimanakah kita menjadi terang? Yaitu dengan hidup saling mengasihi. Mari kita baca bersama-sama. Boleh dibuka, di-unmute nak. Kita baca bersama-sama dari Markus 12 ayat 33. Siap? Ya. Oke, sudah ada ya di slide ya. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang dia dengan segala pengertian dan dengan kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran sembelihan. Bu. ya. Memang mengasihi, baca yang mana? Kita sama-sama melihat dari Markus 12 ayat 33 yang sudah mau buka Alkitab, pegang Alkitab silakan dibuka dari Markus 12 ayat 33 walaupun Bu Novi sudah buat di sini ya dengan gambar love. Karena apa? Karena identik gambarnya kasih itu dengan love, ya kan? Iya, nah, di sini firman Tuhan mengatakan memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, hidup kita sebagai anak-anak Allah diperintahkan untuk mengasihi. Perintah yang utama mengasihi dia. Siapa itu dia? Yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan hidup kita. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kenapa kita terus diperintahkan hidup saling mengasihi? Terus Tuhan terus mengajarkan kepada kita saling mengasihi. Kasih, ampunilah mereka yang menyakiti hati kamu. Itu juga adalah bagian dari kasih. Mengapa terus-menerus Tuhan ajarkan kepada kita tentang kasih? Karena Allah yang kita sembah adalah kasih. Adalah kasih. Yes. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah kasih. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bu, jadi kalau kita terus ditugaskan oleh Tuhan untuk saling mengasihi, karena apa? Karena jika kita mengenal Allah, pasti kita mengasihi. Sebab Allah sendiri yang kita sembah adalah kasih. Oke, ini bisa kita lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita harus
saling mengasihi. Bagaimanakah kita tahu bahwa Allah adalah kasih? Teladan kasih Allah, itu Yohanes ya? Ya, teladan kasih Allah telah ditunjukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah tidak sembarangan mengatakan, ayo mengasihi. Tapi Allah juga memberikan teladan kasihnya dengan buktinya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Tidak sembarangan bahwa Allah itu adalah kasih. Dia menunjukkan teladan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Allah sangat mengasihi kita. Kita yang tadinya harusnya ditempatkan di api, dipindahkan menjadi anak-anaknya. Yang tadinya kita memang tidak layak untuk bersekutu dengan Dia, dilayakkan. Dengan apa? Dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Sehingga kita pun menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Selaku anak-anak Allah, apakah yang harus kita lakukan? Ataukah kita hanya sekedar orang-orang Kristen saja? Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanyakan, saya anak Allah bukan ya? Atau saya hanya sekedar orang Kristen? Aku anak Tuhan. Anak Allah atau anak Tuhan sama saja. Oke, bagus Jeremy. Jeremy sudah menyatakan bahwa, oh saya anak Allah. Ya, kita semua adalah anak-anak. Saya anak Allah dan anak Tuhan. Betul ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh anak Allah? Karena orang itu. Apa yang harus dilakukan sebagai anak? Karena orang-orang itu benar, Bu Novi. Yes. Oke, kita lihat apa yang harus dilakukan oleh anak Allah. Markus 12 tadi mengatakan apa? Cintailah Tuhan. Cintailah sesama. Cintailah sesama. Love others. Ya. Ini adalah tugas yang disampaikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana ini juga, hidup mengasihi? Kita harus mengasihi. Bagaimana hidup mengasihi? Nah, kita boleh buka tentang kasih itu sendiri dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Di sini sudah ada ya. Ayo kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Dia tidak melakukan, dia tidak cemburu, dia tidak memegalkan diri, tidak sombong, dia tidak melakukan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita dengan kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak kesudahan. Korintus ya. 4 sampai Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Jika kita masih belum mengerti bagaimana ya hidup mengasihi, yuk kita buka tentang kasih. Kita baca Alkitab kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Dikatakan kasih itu sabar. Bagaimana kita mengasihi? Berarti kita harus sabar. Kasih itu murah hati. Bagaimana kita mengasihi? Kita harus murah hati. Kita tidak boleh cemburu, tidak boleh menyatakan diri, tidak sombong. Ingat, Tuhan benci dengan kesombongan. Jadi, kita tidak boleh sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Inilah kita hidup mengasihi. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Kalau misalkan ada teman kita nih yang memang bikin kita kesel, jangan simpan. Ayo belajar mengampuni. Dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jangan pernah bahagia kalau melihat temannya susah. Ya, kita harus bahagia kalau melihat teman kita bahagia. Kita harus bahagia kalau hidup dalam kebenaran.
Nah, ini kita dapat lihat, Nak, kita dapat pelajari semuanya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, bagaimana kita hidup mengasihi. Tuhan sangat menyukai kasih setia. Tuhan sangat menyukai kalau kita hidup mengasihi. Oke, ini kita bisa buka di Hosea 6 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tuhan sangat menyukai jika kita hidup dalam kasih. Bagaimanakah kita hidup dalam kasih? Jika kita suka pengenalan akan Allah. Tidak mungkin kita bisa mengasihi kalau kita tidak hidup di dalam Allah. Tidak mungkin kita hidup dalam Allah kalau kita tidak mengasihi. Jadi, jika kita memang ingin mengasihi, maka kita harus hidup di dalam Allah. Dengan hidup di dalam Allah, dengan kita menyukai kebenaran Allah, dengan kita menyukai hidup dekat dengan Allah, kita dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Kita menunjukkan kasih kita kepada Allah saat kita saling mengasihi. Kasihilah sama orang tua manusia seperti dirimu sendiri. Siapa di sini yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Kasihmu sesama orang tua. Karena mengasihi sama orang tua. Ya. Sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Siapa yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Tidak ada, kan? Semua sayang dirinya tidak ada. Ya. Semua sayang dirinya sendiri. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apalagi juga nggak boleh egois. Kita harus mengasihi orang tua kita. Kita harus mengasihi adik kita. Kita harus mengasihi kakak kita. Kita harus mengasihi siapapun yang memang ada dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi guru kita. Kita tunjukkan kasih kita kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada saudara, semua. Kita harus tunjukkan. Karena jika kita saling mengasihi, orang bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Dan ini merupakan perintah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama. Apa hukum yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini dapat kita. Kasihmu Tuhan dengan Allahmu. Ya, dari Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ya, bisa kalian nanti baca ya di rumah. Matius 22 ayat 36 sampai 40, yaitu hukum yang terutama yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Senantiasa hidup saling mengasihi. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak Allah. Saling mengasihi adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Seperti apakah kita saling mengasihi? Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari anak-anak semua, mulai saat ini kita mau belajar saling mengasihi. Ya, jika ada memang teman yang membuat kita marah, yuk kita ingat bahwa kita harus saling mengasihi. Kalau misalnya ada lagi galau, gimana kalau ada yang lagi galau, bad mood? Kalau ada yang sedang galau, yuk kita ingat bahwa kegalauannya kepada Tuhan. Tuhan kan Jeje kan anak tunggal gak punya teman. Tuhan, aku galau. Berikan aku kekuatan untuk tidak galau. Supaya biar ada berteman banyak. Kita punya teman yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tidak pernah kita ditinggalkan. Bu Nopi, kita jangan Kenapa? Oke, kita ingat nak,
kita ingat pesan Tuhan pada hari ini bahwa hidup kita harus saling mengasihi. Hidup kita harus saling mengasihi karena itu adalah perintah Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tutup mata. Lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami saling mengasihi. Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala apa adanya kehidupan kami mohon kepadamu, tuntunlah kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengasihi. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik, Engkau adalah Allah yang telah mengasihi kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa hidup saling mengasihi. Mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi siapapun Tuhan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya dalam setiap kehidupan anak-anak yang telah Engkau percayakan di SMK Patmos ini. Engkau perlengkapi mereka dengan segala kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk mereka mampu mengatasi kegalauan, untuk mampu mengatasi segala tantangan yang ada. Terlebih-lebih di saat pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berikan semangat yang baru, sukacita yang baru Tuhan kepada setiap anak-anak kami, kepada setiap guru-guru di SMK Patmos ini. Sehingga kami berjalan dalam terang kasih Tuhan, kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat semangat untuk menjalani hari-hari kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua, anak-anak didik kami. Engkau yang memberkati mereka dengan sukacita-Mu, dengan berkat-Mu yang berlimpah, sehingga Tuhan mereka juga dapat membimbing setiap anak-anak kami dengan kasih yang telah Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami, dan kami juga menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga dengan Yayasan Patmos Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hikmat marifat dari surga turun atas setiap pengurus Yayasan Patmos, sehingga mereka juga dapat hidup dengan takut akan Tuhan, mengambil segala kebijakan untuk bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan juga guru-guru semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Nas. Amin. Terima kasih semuanya. Semuanya. Aduh Bu Novi.